Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani selaku moderator dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Alifa Nurasana, Dita Yunovarianti, Jingga Nabila Widya Fitri, Nadila Aulia Putri, Oktaviani, Revianti, Rina Aulia Rosito, serta Siti Adinda Najfa. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada kali ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cabang-cabang Ilmu Toksikologi. Baik, selanjutnya ada toksikologi. Awal mulanya toksikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari racun. Istilah toksikologi berarti ilmu racun. Kata toksik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris toksik yang berarti beracun dan berkombinasi dengan logos yang berarti ilmu. Kata toksik sendiri berasal dari bahasa Latin toxicus, yaitu racun atau poison. Asal kata itu berasal dari Yunani kuno, tokison, yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan beracun. Toksikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang amat luas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Istilah-istilah dalam toksikologi yaitu ada 3. Yang pertama, racun. Menurut Tyler, racun adalah setiap bahan atau zat yang dalam jumlah tertentu bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimiawi yang akan menyebabkan penyakit atau kematian. Yang kedua itu ada toksin. Racun atau poison adalah zat yang memiliki efek berbahaya pada organisme hidup. Sedangkan toksin adalah racun yang diproduksi oleh organisme hidup. Yang ketiga ada venom. Racun dan bisa atau venom adalah toksin, karena toksin dideskripsikan secara sederhana sebagai bahan kimia yang diproduksi secara biologis yang mengubah fungsi normal organisme lain. Saya Dita Yunovarianti dengan NIM 2201059. Saya di sini akan melanjutkan istilah-istilah dalam toksikologi. Yang keempat ada toksikan. Toksikan adalah produk buatan manusia atau produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Contohnya adalah produk limbah industri dan pestisida. Yang kelima adalah toksoid. Toksoid adalah toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Toksin adalah racun yang dibuat oleh organisme lain yang bisa membuat kita sakit atau bahkan membunuh kita. Dengan kata lain, toksin beracun. Toksoid tidak lagi beracun, tetapi masih sebagai imunogenik sebagai toksin yang dari mana ia berasal. Yang keenam ada xenobiotik. Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu xenos yang artinya asing. Xenobiotik adalah zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia. Contohnya obat-obatan, insektisida, dan zat kimia. Yang terakhir adalah toksisitas. Toksisitas yaitu kemampuan suatu zat kimia atau xenobiotik dalam menimbulkan kerusakan pada organisme baik. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau bahkan tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme seperti sel atau organ tubuh seperti hati. Materi selanjutnya tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Yang pertama, toksikologi obat, yaitu ilmu yang meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat dalam tubuh. Itu meliputi uji obat yang potensial terhadap toksisitas atau keamanannya dalam fase praklinik, keracunan akut, dan kronis pada penggunaan obat secara berlebihan, dan juga efek samping yang tidak diinginkan dari obat, kombinasi obat dan kosmetik pada penggunaan sesuai petunjuk itu termasuk ke dalam toksikologi obat. Yang kedua, toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan akibat pemakaian secara berlebihan yang tidak sesuai anjuran, yaitu contohnya penyalahgunaan obat psikoaktif seperti heroin, alkohol, dan marijuana. Yang ketiga, toksikologi bahan makanan, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh buruk makanan bagi tubuh manusia. Toksikologi bahan makanan menguji bahan makanan atau termasuk juga air minum yang mengecek kandungan zat di dalam bahan makanan tersebut seperti zat-zat yang berbahaya yaitu zat warna atau zat pengawet,
zat pengikat, atau ion logam berat, sisa antibiotika, dan lain-lain. Yang keempat, toksikologi pestisida, yaitu mengupayakan pestisida yang digunakan bermanfaat bagi manusia atau malah merugikan manusia. Penggunaan pestisida yang tidak terkontrol dan digunakan secara terus-menerus itu akan dapat masuk bersama makanan, dan kadang-kadang pestisida ini sulit juga untuk dieliminasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Jingga Nabila Widya Fitri dengan NIM 2201068 akan melanjutkan penjelasan tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini mempelajari tentang bahaya dari bahan-bahan kimia di mana manusia bisa terpapar tanpa sengaja, baik di lingkungan, makanan, ataupun di lingkungan kerjanya. Lalu ada toksikologi industri. Toksikologi industri ini adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari tentang efek bahaya dari zat kimia pada sistem biologi. Selanjutnya yaitu toksikologi aksidental, berupa keracunan pada zat yang berbahaya yang dikonsumsi dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedelapan adalah toksikologi perang. Toksikologi perang ini merupakan toksikologi pelaksanaan untuk perang, misalnya pada senjata atom atau nuklir, biologi, dan kimia. Perkenalkan, nama saya Revianti dengan NIM 2201084. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Yang ke-9, toksikologi sinar, mempelajari tentang bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir radioaktif. Yang ke-10, toksikologi forensik. Toksikologi forensik digunakan untuk analisis kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurigai sebagai penyebab terjadinya kesakitan atau kematian dari korban. Yang ke-11, toksikologi deskriptif. Ilmu yang terfokus pada tes eksperimen zat beracun terhadap hewan berupa mengidentifikasi dan mengetahui kadar suatu racun. Yang ke-12, toksikologi regulatori. Cabang ilmu toksikologi yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengurangi dan mengendalikan paparan bahan kimia berbahaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan cabang-cabang ilmu toksikologi yang ke-13, yaitu toksikologi klinik. Toksikologi klinik berhubungan dengan penyakit jangka panjang maupun jangka pendek yang terkait dengan paparan terhadap bahan kimia beracun. Yang ke-14 yaitu toksikologi analitik. Toksikologi analitik ini merupakan ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun. Selanjutnya yaitu toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel biokimia dan molekuler suatu makhluk hidup. Terakhir yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan ilmu yang berupa menganalisa penggunaan suatu agen toksik secara berlebihan sehingga akan menyebabkan keracunan dan mengakibatkan kerugian. Ruang lingkup toksikologi. 1. Toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif adalah ilmu yang mengkaji efek toksik bahan kimia pada organisme dan lingkungan secara rinci, termasuk dosis atau pajanan yang umumnya dilakukan dengan uji toksisitas, mencakup protokol uji toksisitas akut, subakut, atau kronik. Misalnya, analisis efek toksik dari paparan pestisida pada manusia atau dampak logam berat terhadap ekosistem perairan. 2. Toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik mengkaji mekanisme terjadinya efek toksik di dalam tubuh organisme hidup, yaitu mekanisme terjadinya reaksi atau perubahan seluler, biokimia, dan molekuler di dalam sistem biologis yang diakibatkan oleh toksikan. Contoh toksikologi mekanistik yaitu interaksi dengan DNA, stres oksidatif, kerusakan seluler, dan lain sebagainya. 3. Toksikologi regulatori. Toksikologi regulatori mengkaji data yang dikumpulkan dari toksikologi deskriptif, toksikologi mekanistik, dan hasil penelitian lainnya untuk mengambil keputusan tentang penggunaannya serta menentukan batas aman penggunaannya. Walaupun dalam penetapannya melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Contohnya adalah penetapan nilai ambang batas suatu bahan kimia. 4. Toksikologi informatika. Bidang kajian toksikologi informatika adalah mengumpulkan, mengompilasi, dan menyebarluaskan informasi toksikologi,
termasuk menganalisis, menginterpretasikan, dan membuat simpulan dari data yang didapat, seperti yang dicantumkan dalam lembar keselamatan material atau yang dikenal sebagai Material Safety Dataset atau MSDS. Lanjut ada toksikologi analitik. Toksikologi analitik adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun dan senyawa berbahaya dalam sampel biologis yang berhubungan dengan keracunan. Toksikologi analitik juga dapat digunakan sebagai menangani pemeriksaan zat berbahaya dalam kasus keracunan dalam klinik, forensik, ilmu industri, makanan, dan pertanian. Baik, saya Oktaviani akan menjelaskan toksikologi kualitatif serta toksikologi kuantitatif. Yang pertama ada toksikologi kualitatif. Toksikologi kualitatif adalah suatu rangkaian pekerjaan analisis bertujuan mengetahui keberadaan suatu ion, unsur, atau senyawa kimia lain, baik organik maupun non-organik dalam sampel toksikologi. Adapun contohnya, dari hasil analisis kualitatif dapat dipastikan bahwa kasus keracunan adalah memang benar diakibatkan oleh intoksikasi. Sedangkan toksikologi kuantitatif, rangkaian pekerjaan analisis bertujuan mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu sampel yang kita analisis toksikologi. Contoh, hasil dari analisis kuantitatif diperoleh informasi tingkat toksisitas pasien. Jadi dapat disimpulkan toksikologi kualitatif yaitu merujuk pada analisis mengetahui keberadaan suatu unsur atau ion. Sedangkan toksikologi kuantitatif merujuk pada analisis untuk mengetahui jumlah suatu unsur atau ion. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu toksikologi merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya suatu bahan kimia yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aktivitas, baik domestik maupun industri, selalu terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dengan adanya perkembangan bahan-bahan yang bersifat toksik yang digunakan secara luas di kalangan domestik dan industri pada saat ini, pengetahuan tentang ilmu toksikologi juga dituntut untuk lebih berkembang bukan hanya dalam pemanfaatannya, namun juga mencegah efek berbahayanya. Baik, sekian presentasi pada kali ini. Saya Oktaviani selaku moderator dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang dipresentasikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.